Mataku ternyata bisa melacak posisi ikan di bawah air dengan tepat, bahkan bisa menganalisis lebar dan beratnya. Apa ini? Air mataku ternyata disebut air mata roh. Jangan-jangan punya khasiat ajaib. Dengan kemampuan khusus ini, siapa bilang mencari hasil laut tidak bisa menghasilkan uang? Aku akan menghasilkan banyak uang dari laut ini. Dan mencapai puncak kesuksesan. Sebut saja mata ini mata emas ungu. Sejak kakak pindah dari rumah leluhur, tempat ini jadi terbengkalai. Kali ini aku pulang kampung untuk mencari nafkah di laut. Jadi harus punya tempat tinggal. Sepertinya aku harus membereskan rumah leluhur ini. Dari mana datangnya anjing kuning kecil ini? Hehe, apa kamu anjing liar? Kamu lumayan akrab denganku. Hei, gimana kalau mulai sekarang kamu ikut aku saja? Tapi badanmu ini kurus banget loh. Selama 3 hari ini, aku mendapatkan 3 tetes air mata roh. Setelah menelan 1 butir, aku menyimpulkan, air mata roh ini tidak hanya bisa menyembuhkan luka, tapi juga meningkatkan fisik tubuh. Aku sudah makan 1 tetes, dan fisikku meningkat 30%. Aku penasaran apa yang terjadi kalau kamu makan 2 butir. Busyet, barusan badanmu bersinar ya? Apa ini yang namanya pembersihan sumsum tulang? Si kuning, jangan-jangan nanti kamu berubah jadi anjing dewa Xiao Tian. Jaga rumah baik-baik ya, aku mau pergi ke laut. Bibi-bibi itu malah buka lapak di pinggir pantai. Menunggu pembeli datang, terlalu buang waktu. Belum tentu juga habis terjual. Aku bawa langsung ke pengepul saja, biar harganya lebih rendah sedikit tidak masalah. Setidaknya bisa beres semua. Itu bukannya lucuan. Keranjang bambunya ternyata penuh kepiting bakau. Si lucuan itu padahal tidak pernah turun ke laut. Entah kenapa nasibnya mujur sekali. Besok-besok kita tanya dia tangkap kepiting di mana. Kita ikutan juga yuk. Buset, keranjang di punggung lucuan isinya kepiting bakau semua. Tadi kamu bilang dia nggak bisa nyari hasil laut. Hoki banget tuh anak. Paman Wang. Xiao Chuan, kok kamu kesini? Paman Wang, hari ini nasibku lagi bagus. Aku nangkep beberapa kepiting bakau besar. Nggak tahu paman mau terima apa nggak? Wah, kamu kan belum pernah nyari hasil laut sebelumnya. Ternyata bisa dapat kepiting bakau sebanyak ini. Terus ukurannya juga. Semuanya di atas setengah kilo. Kamu benar-benar lagi hoki banget, nak. Tembaga ungu emas mendeteksi posisi makanan laut. Kalau pakai ini masih nggak dapat juga. Mending aku jedotin kepala ke tembok aja. Xiao Chuan, totalnya 34,3. Aku hitung 91-nya. Totalnya 3060. Kamu kan selama ini merantau di luar. Nggak tahu kalau kepiting biasa harganya 70. Punya kamu ukurannya besar-besar. Paman tambahin 20 lagi. Deal. Aku kerja banting tulang sebulan di luar cuma dapat 2.700. Sekeranjang kepiting ini aja udah 3.060. Nyari hasil laut sama nangkep ikan emang bisnis bagus. Kaya mendadak, kaya mendadak. Besok lanjut nyari lagi. Makasih ya, Paman Wang. Nanti kalau ada barang bagus lagi bawa ke tempat Paman sini. Paman kasih harga paling tinggi. Beres, Paman. Pasti aman, aku jalan dulu. Nanti beli bahan makanan dulu mulai sekarang harus masak sendiri, biar lebih hemat. Sekalian biar rumah berasa lebih hidup, namanya rumah harus ada kehangatan dapur. Kalau mau jadi nelayan yang bener, harus punya kapal sendiri. Saldo tabungan 2.533,8. Ini padahal udah ditambah 3.000 hasil jual kepiting tadi. Duit segini cuma kebeli kerangka kapal doang. Aku harus cari uang secepatnya. Besok pagi-pagi sekali, aku akan pergi mengambil semua sisa ikan benang emas itu. Seharusnya masih bisa laku beberapa ribu. Kalau bisa menemukan hasil laut lain yang lebih mahal, itu bakal lebih bagus lagi. Xiao Huang, jaga rumah baik-baik ya. Aku pergi cari uang dulu. Bukankah itu kakak sulung? Sejak pembagian harta 8 tahun lalu, kakak jadi memusuhi aku dan orang tua kami. Dia selalu merasa jatah warisan dari ayah ibu terlalu sedikit. Waktu baru pisah rumah, setiap hari aku mencari kakak untuk main. Tapi dia sepatah kata pun tak mau bicara. Hanya kakak ipar yang mau menyambutku. Kakak. Xiao Chuan, akhirnya kamu pulang. Ya ampun Xiao Chuan. Kamu benar-benar sudah kembali. Kakak ipar, kakak juga turun ke pantai. Kakak ipar Zhang Yunxia orangnya sangat baik dan penyayang. Saat aku dan kakak tidak saling bicara, setiap bertemu dia pasti menyapaku, berusaha memperbaiki hubungan kami bersaudara. Kakakmu hari ini turun ke laut, jadi aku ikut sekalian cari siput laut untuk tambah uang belanja. Belum, makan sarapan dulu nih. Ini bakpao daging buatan kakak sendiri. Ayo, makan yang banyak, harus kenyang biar kuat kerjanya. Kakak kandungku sendiri bersikap begitu dingin. Tapi kakak ipar yang tidak ada hubungan darah, malah begitu perhatian padaku. Kenapa? Takut kakak taruh racun di bakpaonya ya? Enggak, makasih kak. Nah, gitu dong. Kita kan sekeluarga,
kenapa harus sungkan begitu? Xiao Chuan, kamu tinggal sendirian di rumah pasti banyak repotnya. Kalau butuh bantuan apa-apa, bilang saja sama kakak. Kalau malas masak, datang saja ke rumah buat makan. Iya. Lalu soal kakakmu itu. Kakakmu itu memang keras kepala, tapi hatinya lembut. Di dalam hatinya, dia sangat peduli padamu sebagai adiknya. Makanya, kakak harap kamu jangan simpan dendam sama dia ya. Aku tahu kok, Kak. Aku paham betul sifat abang. Punya istri yang bijak itu lebih berharga dari segulung emas. Aku iri banget sama abang, bisa punya istri yang begitu lembut dan baik hati. Syukurlah kalau begitu. Malam ini nggak usah masak ya. Datang aja ke rumah, kita makan bareng. Oke, siap. Kerang batik sama kerang bulu itu nggak seberapa harganya. Kalau cacing laut segar, harganya 70-80 per setengah kilo. Kalau dikeringkan, harganya bisa 500-600 per setengah kilo. Kalau bisa gali dapat beberapa kilo saja, kakak bisa untung banyak banget. Kak. Kemarin aku gali cacing laut di pantai sebelah sana. Di sana masih ada banyak banget. Aku belum ambil semuanya kok. Wah, beneran ada cacing lautnya? Iya, kakak kan sudah baik sama aku. Jadi aku juga mau balas kebaikan kakak. Kalau soal orang lain, terserah mereka mau ngapain deh. Kak, nanti kakak ke sana sendirian diam-diam ya. Kalau sampai ketahuan banyak orang, nanti kakak nggak bakal dapat banyak. Oke, kakak nurut sama kamu. Ya ampun, ternyata beneran ada cacing lautnya. Ini pasti beratnya ada 3 atau 4 kiloan. Artinya, dalam 1 jam ini aku sudah untung 100-200-an. Adik ipar, kamu perhatian banget sih sama kakak. Nggak boleh, aku nggak boleh sia-siakan niat baiknya. Aku harus gali lebih banyak lagi. Waduh, kelihatannya dari kemarin sore sampai sekarang. Tempat ini sama sekali nggak ada orang yang datengin. Jumlah kepiting hijaunya jadi makin banyak aja nih. Ini semua sih sumber duit yang nggak ada habisnya. Asik, ayo kita sikat. Di sini ada banyak banget. Nggak habis-habis ditangkepinnya. Jangan lari. Buset, ini. Ini kan kepiting mentega. Ini varian langka dari kepiting telur. Rajanya kepiting nih. Kalau aku nggak salah ingat. Kepiting mentega ini per 50 gram harganya bisa 100-an yuan. Berat 1 ekor ini saja, bisa setara dengan 10-an ekor kepiting bakau biasa. Aku harus menyimpannya baik-baik. Barang ini jangan sampai patah capit atau kakinya. Kalau enggak, harganya bakal jatuh banget. Masuk sini kamu. Aduh, buset. 43 ekor kepiting bakau besar, 3 ekor kepiting mentega, hahaha. Kalau ikut harga yang Paman Wang bilang tadi pagi, paling tidak aku untung 6.000 yuan lebih. 6.000 yuan. Ini jumlah uang yang gak berani dimimpikan pencari kerang biasa. Dulu tiap hari kerja bagai kuda. Lembur mati-matian sampai mau pingsan. Gak mungkin bisa dapat uang sebanyak ini. Si Jintong benar-benar mantap kali ini. Sepertinya nanti rumah mewah besar. Dan naik mobil sport bukan lagi cuma mimpi. Aduh, di area ini. Kepiting hijau yang ukurannya besar-besar. Sudah hampir habis kutangkap semua. Coba aku keliling ke tempat lain. Siapa tahu ada barang yang lebih bagus lagi. Ya. Yah, hari ini selain kepiting bakau. Hasil tangkapan laut lainnya nggak terlalu banyak. Mending pulang dulu deh. Bereskan dulu semua hasil laut ini. Terutama kepiting mentega itu, harganya gila-gilaan mahalnya. Mati satu saja bisa melayang ratusan yuan. Kalau sampai 2 ekor ini mati, habislah aku. Kalau begitu aku rugi besar dong. Lapar banget. Bakpao daging buatan kakak ipar ini enak banget. Saatnya mengurus hasil laut ini. Orang-orang desa nelayan yang mencari ikan, kalau dapat hasil laut pilihan pertamanya pasti buka lapak di gerbang desa. Siapa tahu bisa dapat pembeli, kalau benar-benar tidak ada baru dibawa ke tempat pengepul. Ini semua demi dapat untung lebih banyak saja. Aku coba buka lapak juga deh, jelas lebih baik daripada langsung jual ke pengepul. Buset. Buset kepiting bakaunya besar banget, masih sebanyak ini lagi. Lao kamu abis membongkar sarang kepiting. Ya anak muda. Satu keranjang ini isinya kepiting besar semua. Kepiting besar ini dijual berapa? Biarpun kepiting bakau begini sering ada, tapi yang ukurannya sebesar ini, dan kualitasnya sebagus ini jarang banget loh. Apalagi kepiting besar ini kualitasnya super semua dik. Kamu jual tidak? Bang kepitingnya dijual tapi sayanya tidak. Aduh amit-amit.
Salah ngomong. Dik, jadi kepiting besar ini harganya berapa? 120 sekilo. Astaga naga, 120 sekilo, kenapa kau tidak merampok saja? Di sebelah sana yang paling mahal cuma 85. Lao Er, kamu jangan serakah begitu dong. Benar tampang anak ini saja yang kelihatannya meyakinkan. Kok omongannya ngawur begini? Kepiting ini 120 sekilo. Kepitingmu ini terbuat dari emas apa gimana? Dengar ya bang. Abang menyuruh saya merampok. Itu sudah termasuk menghasut tindakan kriminal. Kalau Anda tidak mau beli, minggir saja dan tonton dari jauh. Kalau tidak mau nonton, mending cepat pergi. Jangan ganggu saya jualan di sini. 120 per kati. Lihat saja, siapa yang bakal beli kepitingmu? Anak muda, saya borong semua kepiting bakau besar ini. Oh, Kepiting bakaumu ini benar-benar kualitas super. Beda jauh sama punya mereka. Harga 120 ini, oke, saya terima. Waduh, aku terlalu buru-buru. Cepat sekali aku setujunya. Pasti harganya kemurahan nih. Tapi kalau tiba-tiba naikkan harga sekarang, rasanya nggak etis. Bos memang luar biasa. Deal kalau begitu, mari kita timbang sekarang. Oke. Aduh, gawat. Aku lupa bawa timbangan. Anu, ada yang bisa pinjamkan timbangan sebentar? enggak, kami masih mau pakai. Memang benar, orang kasihan kalau kita susah, tapi lebih panas hati kalau melihat kita sukses. Padahal biasanya warga desa ramah-ramah, tapi begitu lihat aku dapat kepiting sebesar ini, mereka semua langsung buang muka. Nak, kalau kamu gak keberatan timbangan kakek yang butut ini, pakailah. Kakek He, rumah kakek He ini lumayan jauh dari rumahku. Dulu kami juga jarang bertegur sapa. Nggak ngangka, justru dia yang pertama mau meminjamkan timbangannya. Ambillah, cuma pakai timbangan sebentar kok, bukan barang mewah juga. Siapa sih yang gak pernah butuh bantuan? Terima kasih, Kek He. Ya. Bos, semuanya. 54 kati, aku potong 2 kati untuk keranjangnya. Jadi hitung saja 52 kati, ya. Wah, kamu jujur sekali, nak. 52 kati, berarti 6.240 yuan. Kulihat di kantongmu itu ada hasil laut biasa juga. Begini saja, saya genapkan ya, 10.000 yuan. Serahkan semuanya ke saya. Isinya memang tak semahal kepiting ini. Tapi harganya lumayan juga. Tadi hitunganku sih sekitar 3.500-an. Bos malah mau melebihkan 200 buatku. Bos ini boleh juga. Makasih banyak, bos. Nah, kalau begitu urusan uang dan barang kita sudah beres ya. Wih, cuma 2 kali setengah hari. Aku sudah untung 13.000 lebih. Ternyata cari hasil laut itu benar-benar ladang uang. Kalau trennya begini terus, nggak sampai 1-2 tahun, aku pasti sudah bisa naik mobil mewah dan tinggal di villa. Oh ya, nama saya Pang Wei. Saya manajer pengadaan di restoran Hui Feng pusat kota. Ini kartu nama saya. Dik, kalau nanti ada hasil laut yang langka, langsung telepon saya saja. Soal harga, gampang lah, nggak bakal bikin kamu rugi. Oke, Bang Wei, nanti kalau aku dapat hasil laut lagi, pasti abang orang pertama yang ku telepon. Ngomong-ngomong, nama saya Lu Chuan, panggil saja saya Xiao Chuan. Bisa kenal manajer pengadaan seperti Bang Wei. Kedepannya hasil lautku pasti lebih gampang laku, harganya juga pasti lebih tinggi. Bagus. Tapi panggilan, Bang Wei, itu. Iya, sudahlah, lupakan. Bang Wei ya Bang Wei lah. HMPH. Paman, oh paman, makasih ya sudah pinjamkan timbangan ke kami. Bikin kami hemat banyak waktu. Ini ada 100. Anggap saja sebagai tanda terima kasih saya. Uang ini nggak bisa kuterima. Aku kan nggak ngapa-ngapain. Kamu juga nggak beli hasil lautku. Iya, terima sajalah, paman. Haha, ya sudah kalau begitu. Sebentar lagi bungkus semua hasil laut paman ya. Nanti saya borong semuanya. Aduh, tahu begitu tadi aku saja yang pinjamkan ke Lao Er. Bener banget tuh. Kalau begitu, makasih ya, bos. Santai saja. Ngomong-ngomong, Bang Wei, aku ada kepiting minyak yang kualitasnya bagus nih. Nggak tahu abang berminat atau nggak, kepiting minyak apaan? 2 hari lalu ada tamu dari Xiangjiang datang. Mereka minta khusus kepiting minyak sama ikan sandao. Barang itu langka banget. Dari ribuan ekor kepiting hijau besar, belum tentu dapat 1 kepiting minyak. Cuan, coba aku lihat kualitas barangmu. Oke. Wah, ini sih kepiting minyak kelas 1. Seumur hidup aku cuma pernah dengar, tapi belum pernah lihat sekalipun. Yah, nggak sampai segitunya juga sih. Sebagai kepala bagian pembelian, kepiting minyak begini masih bisa ditemui pas hari raya. Cuma bedanya, ini bukan yang biasa. Ini kualitas premium yang penuh minyak. Cuan, kepiting minyak ini rencananya mau dijual berapa? Aku juga nggak tahu nilai pasti 2 kepiting ini. Pas datang tadi, aku sempat cek di internet. Katanya kepiting minyak yang kualitasnya agak bagus. Bisa laku 1.000 sampai 2.000 per ekor. Tapi aku nggak tahu kisaran harga pasaran di sini. Gini saja, Bang Wei, abang pasti lebih paham harganya daripada aku. Gimana kalau abang yang kasih harga? Kalau cocok, langsung aku lepas ke abang. Kalau nggak cocok, aku tunggu pembeli lain yang berjodoh saja. Begini saja, cuan, 2 kepiting minyak ini ukurannya lumayan besar. Kualitasnya juga bagus. Aku bayar 1.500 per ekor. Gimana menurutmu? Busyet, 1.500. Untung gede nih. Biarpun aku kepala bagian pembelian, tapi wewenangku cuma sampai angka segitu. Kalau lebih tinggi lagi, aku harus nombok pakai uang sendiri. Lagian restoran gak bakal mau ganti uangku. Deal 2 ekor, 3.000. Orang bodoh yang gak mau jual. Barang ini kan makhluk hidup, cuma berharga kalau masih hidup. Kalau sampai mati pas lagi nunggu, bisa rugi bandar aku bocah ini.
langsung setuju tanpa mikir panjang. Kayaknya harga yang aku tawarkan terlalu jujur nih. Bang Wei, kita kan sama-sama laki-laki. Kalau ngomong harus bisa dipegang janjinya. Abang jangan sampai nyesel loh ya. Tenang saja, aku pasti nggak nyesel. Aku beli dengan harga segini. Restoran kami bisa jual lagi dengan untung berlipat. Gampang itu. Memang hebat Bang Wei ini. Restoran mewah sama hotel berbintang itu untungnya gila-gilaan ya. Asal jual saja, harga bahannya bisa naik berkali-kali lipat. Tapi levelku sekarang belum sampai ke sana. Uang segitu belum sanggup aku cari. Pelan-pelan sajalah. Kalau gitu, saya jalan dulu ya. Oke, hati-hati di jalan. Ah, Bang Wei. Haha. Kita capek setengah mati cari kerang. Seharian cuma dapat puluhan atau 100. Si lucuan itu cuma satu pagi sudah dapat 13.000 lebih. Cari duit kok gampang banget ya buat dia. Hadeh. Bikin iri saja. Kakek hei, kenapa? Nak, terima kasih ya buat hari ini. Kalau kakek nggak meminjamkan timbangan tadi, saya nggak tahu gimana cara jual kepiting bakau sebesar ini. Kamu ini sungkan banget sih. Cuma masalah kecil kok. Lagian kamu kan sudah bilang terima kasih tadi. Omong-omong. Justru kakek yang harus berterima kasih sama kamu. Kalau nggak ada kamu, dagangan kerang kakek hari ini nggak bakal laku secepat ini. Kakek hei, ini 200, ambil saja buat kakek. Anggap saja ini tanda baktiku padamu. Lao kamu ini lagi ngapain sih? Aduh, terima sajalah. Ini namanya orang baik pasti dapat balasan baik. Lao kamu nemu kepiting hijau besar ini di mana? Dengar ya, kita kan tetangga baik. Besok bisa nggak ajak Bibi ikut? Biar kita bisa cari uang sama-sama. Semuanya kan jadi senang. Menurutmu omongan Bibi masuk akal kan? Betul, kita kan tetangga lama. Tiap hari juga saling ketemu. Xiao Chuan, jadi orang jangan pelit-pelit amat dong. Mereka ini kok tebal muka banget ya? Bisa-bisanya ngomong gak tahu malu begitu. Sekarang baru bilang kita teman baik. Sekarang baru bilang orang gak boleh pelit. Padahal tadi waktu aku mau pinjam timbangan, batang hidungnya pun gak kelihatan. Cih, ngomong apa? Kepiting hijau besarku ini ya, dapatnya di tengah pulau kecil di Samudra Pasifik sana. Ya ampun, astaga, banyaknya minta ampun, sampai mau tenggelam pulaunya. Kalau sempat, kalian pergi saja tangkap. Samudra Pasifik itu di mana? Ayo kita buruan pergi memungut kepiting hijau. Bodoh ah, Samudra Pasifik itu di seberang Tiongkok sana. Naik pesawat saja butuh setengah hari. Bocah ini lagi ngerjain kita. Dasar kurang ajar. Berani-beraninya dia membodohi kita. Kakak ipar. Xiao Chuan. Gimana? Pantai yang kutunjukkan itu, hasilnya lumayan kan? Wah, lumayan banget. Lihat nih. Setengah ember isinya cacing laut semua. Kira-kira ada 5 kiloan nih. Aku lihat di sana masih banyak banget cacing lautnya. Takut ketahuan orang lain. Makanya aku panggil abangmu buat gali bareng. Kalau enggak, aku sendirian. Nggak mungkin bisa gali sebanyak ini cuma dalam satu pagi. Wih, banyak banget ya. Baguslah. Kalau begitu kalian buruan ke sana Gih. Nanti keburu sepi dermaganya. Bagi seorang ibu-ibu desa, bisa dapat 4.500 dalam satu pagi itu sudah lumayan banget loh. Xiao Chuan, kamu baru sampai ya? Hari ini dapat hasil berapa? Xiao Chuan sudah kasih tempat sebagus itu ke kakak. Kalau sampai dia nggak dapat apa-apa, kakak bakal merasa bersalah banget. Hasilku hari ini lumayan kok. Pagi ini dapat 10.000 lebih lah. Hah, kamu bilang apa? Dapat 10.000 lebih? Serius, nelayan yang melaut saja. Susah setengah mati mau dapat 10.000 sekali jalan. Apalagi cuma cari kerang di pantai begini. Padahal cuma menghabiskan waktu satu pagi. Anak ini. Merantau kerja 3 tahun, pulang-pulang omongannya jadi melantur, malah jadi hobi membual. Dikira gampang apa cari uang segitu? Aku serius kok. Buruan pergi Gih. Kak, jangan sampai dermaganya keburu sepi. Ya sudah, kamu lanjut dulu sana. Nanti malam makan di rumah ya. Nanti kakak masakkan beberapa menu enak buat kamu. Makasih banget loh kak. Oke, Kak, kalau begitu aku jalan dulu ya. Coba kau lihat, bocah itu pergi merantau 3 tahun, malah jadi pintar membual. Tutup mulutmu itu. Tadi saja diam seperti orang bisu. Ketemu adik sendiri bawaannya pasang muka masam terus. Orang yang gak tahu bakal mengira dia merebut istrimu. Coba ngaca deh, mana ada pantas-pantasnya jadi kakak. Lagi pula, soal pembagian warisan dulu itu keputusan orang tuamu. Apa urusannya sama Xiao Chuan? Sampai bikin kamu melampiaskan amarah ke dia. Kamu ini ya, kalau memang hebat, cari mereka dan bicara langsung sana. Rebut kembali apa yang sudah hilang. Sebenarnya, aku juga nggak marah sama Xiao Chuan. Cuma karena sudah 3 tahun berlalu, sifatku ini memang nggak tahu caranya mengalah. Aku juga bingung gimana harus mulai bicara sama Xiao Chuan. Rasanya nikmat banget makan setelah kerja keras begini. Benar-benar nyaman. Xiao Huang, sini. Kalau soal makan, aku ini orangnya masih sangat adil, loh. Buatku sepotong iga kesukaanku. Nih, buat kamu sepotong hati babi kesukaanmu. Kamu lihat apa, sih? Bukannya ini semua makanan favoritmu? Si jeroan babi itu, cepat dimakan, Gih. Setelah punya mata emas ungu ini, jalan hidupku ke depannya pasti jadi nelayan. Apalagi aku yakin kalau trennya terus begini. Mencapai target kekayaan itu bakal cepat banget. Cuma masalahnya, banyak banget persiapan yang harus dilakukan di awal. Sekarang di tanganku sudah terkumpul hampir 30.000, tapi kalau buat beli kapal, jelas masih kurang.
Lagi pula saat ini aku belum ada niat melaut buat menangkap ikan. Mending beli perabotan atau alat rumah tangga dulu. Lagi pula, bukannya kita cari uang buat menikmati hidup yang lebih baik. Harus beli motor listrik roda 3 dulu, nih, biar nanti aku bisa pergi ke tempat yang lebih jauh buat cari hasil laut. Dan gak perlu buang-buang waktu jalan kaki lagi. 2 hari ini, alasan kenapa pendapatanku bisa sebagus itu, utamanya karena aku lagi hoki parah. Pas banget ketemu sama sepasang kepiting bakau besar itu. Tapi keberuntungan kayak gini gak mungkin bertahan selamanya. Contohnya pagi ini, sisa kepiting bakau besar itu. Setelah aku tangkap semuanya, aku muter-muter lagi 2 jam lebih. Tapi gak nemu hasil laut yang mahal lagi. Hah? Penyebab utamanya sih karena nelayan di pantai ini kebanyakan. Banyak pantai yang sudah diubek-ubek sampai habis. Walaupun katanya setelah pasang surut, pasti ada aja hasil laut segar yang tertinggal di pantai. Tapi masalahnya, nelayan lain juga banyak banget. Pas aku sampai sana, barangnya udah tinggal sisa-sisa doang. Tapi kalau aku udah punya kendaraan sendiri, aku bisa pergi ke tempat yang lebih jauh buat cari hasil laut. Lagian aku punya jari emas. Hal ini juga enggak bakal gampang ketahuan orang. Beli motor listrik roda 3 ini dulu deh. Walaupun dia enggak bisa lewat jalan yang terlalu rusak. Terus beli mesin cuci 1. Beli kulkas juga. Terus beli dispenser air. Mesin cuci di rumah itu udah tua banget. Tiap kali nyuci baju suaranya berisik kayak lagi perang. Terus kulkas ini. Walaupun fitur beku cepatnya sih, lumayan. Tapi dia nggak bisa nyimpen sayur sama buah biar tetap segar. Sama dispenser air. Itu juga barang yang wajib banget ada. 2 teko listrik di rumah juga udah nggak bisa nahan panas. Hadeh. Aduh, TV tabung pantat besar itu biarin aja deh. Lagian cuma jadi pajangan doang. Duit sekarang juga udah mepet. Enggak usah ganti baru dulu deh. Lagian aku juga enggak ada waktu buat nonton. Udah, langsung gas aja. Besok pagi langsung pergi beli. Hadeh. Nyari duit tuh susah banget ya, tapi ngabisinnya gampang banget. Motor listrik ini aja udah ngabisin 9.100. Terus kulkas 2 pintu itu 1.999. Ditambah mesin cuci ini 1.599. Kalau ditotal semua jadi 12 ribuan lebih. Duit hasil kerja keras pagi ini intinya udah ludes semua. Kayaknya aku harus cari duit gila-gilaan lagi nih. Hadeh, tunggu nanti kalau aku udah kaya raya. Aku bakal bangun rumah gedong lagi. Nanti sekalian aku isi perabotan yang bagus-bagus. Kamu ini bisa dibilang kendaraan kecil pertamaku dalam hidup, loh. Tapi pas dinaikin ternyata nyaman juga. Kata manajer tokonya sih, kalau baterainya penuh, bisa jalan minimal 150 km nih. Buat keliling desa nelayan sih rasanya udah cukup banget. Hari ini sebenarnya perlu ke rumah kakak nggak ya buat makan? Yah, biarpun, kakak udah nggak ngomong sama aku sejak 3 tahun lalu. Tapi di dalam hatiku, aku masih anggap dia kakakku. Waktu aku pergi kerja ke kota 3 tahun lalu, waktu itu kakak ipar ngasih aku 1.000 yuan. Sebenarnya aku juga tahu kok. Kalau di rumah kakak, yang pegang uang itu selalu kakak sendiri. Kalau dia nggak setuju, nggak mungkin kakak ipar bisa ngasih uang sebanyak itu. Hah, ya gitu deh, laki-laki itu kan gengsinya gede. Selama 3 tahun ini, kita berdua sama sekali nggak ada yang mau ngalah. Siapa? Kakak. Anu ini loh. Masakan dari kakak iparmu. Oh iya, sama makasih buat cacing lautnya hari ini. Loh, ternyata bisa ngomong ya. Wah, iga asam manis. Tumis akar teratai. Tumis cacing laut. Ini semua makanan kesukaanku. Tadi siang cuma makan iga masak kering doang. Sekarang emang beneran lapar banget. Xiao Chuan, kakak ipar tahu. Kamu lagi galau mau datang apa enggak? Biar kamu nggak serba salah. Aku suruh kakakmu yang nganterin ke sana. Biar kalian berdua nggak makin canggung nanti. Nanti kalau unek-unek di hati kalian udah hilang, baru deh makan bareng lagi. Ini cacing lautnya laku 600 yuan. Makasih ya. Punya istri yang bijak di rumah itu. Rasanya emang beda banget. Coba kalau kakak ipar orangnya galak. Hubungan kami kakak beradik mungkin bakal gini terus seumur hidup. Makasih ya, kakak ipar. Masakan kakak enak banget. Busyet, hamparan siput lautnya luas banget. Ini minimal ada 50 kiloan nih. Walaupun siput pedas mulut kuning ini makanan laut yang umum, yang kualitasnya agak rendah, per setengah kilonya cuma 5 atau 6 yuan. Kalau yang kualitasnya lebih bagus dan ukurannya besar, per setengah kilo paling mahal 7 atau 8 yuan. Siput-siput ini kualitasnya paling bagus loh. Dijual 8 yuan per setengah kilo pasti laku nih. Bagi pencari hasil laut, bisa nemu hamparan siput besar mulut kuning kelas atas begini. Benar-benar rezeki nomplok yang susah dicari. Selain siput pedas besar ini, ada juga beberapa kerang hijau yang gemuk-gemuk. Walaupun kerang hijau ini makanan laut biasa, tapi aku enggak perlu menjualnya. Bisa disimpan sendiri buat dimasak lauk. Coba lihat lagi ada barang bagus lain enggak ya? Itu kerang kuku ya? Kalau ini benar kerang kuku. Wah, bakal mantap banget nih. Kerang kuku ini teksturnya renyah. Namanya juga terkenal banget. Yang kualitasnya biasa saja. Per setengah kilo bisa laku 100 sampai 200 yuan. Kalau ini kerang kuku kelas atas, per setengah kilo minimal bisa laku 5 atau 600 yuan loh. Aku bisa untung lumayan nih.
Itu bukannya Li Yaya dari kampungku. Ayahnya Li Yaya itu orang terpelajar. Dulu dia mengajar di kampung. Kami anak-anak angkatan ini, semuanya murid ayahnya Li Yaya. Sayangnya takdir berkata lain. Beberapa tahun lalu Pak Guru Li meninggal karena kanker paru-paru. Meninggalkan anak dan istri yang kini hidup saling bergantung. Hidup mereka susah sekali. Harusnya seusia Li Yaya ini dia bisa merantau kerja di luar. Tapi demi merawat ibunya yang sakit, dia terpaksa menetap di desa buat cari hasil laut Yaya. Kak Cuan, kakak rupanya. Aku dengar kakak sudah balik dari kota. Tadinya aku mau cari kakak lo. Enggak ngangka ketemu di sini. Yaya, kamu datang pagi banget. Hasilnya gimana? Lumayan banget, Kak. Setidaknya nilainya ratusan yuan lebih. Hasil yang didapat Yaya kali ini memang oke banget. Boleh juga, Yaya memang hebat ya. Kasihan sekali Yaya. Masih kecil sudah ditinggal ayahnya. Ibunya juga sakit terbaring di rumah. Bagaimanapun, aku ini murid ayahnya. Membantunya sedikit bukan masalah besar buatku. Kak Chang, teman-teman seumuran kita sudah merantau kerja semua. Tumben sekali bisa ketemu di sini. Iya, kan semua orang butuh bertahan hidup. Kak Chang, apa kota besar itu benar-benar mewah? Sepertinya, Yaya penasaran banget sama kehidupan di kota besar. Kota besar ya, memang jauh lebih praktis daripada di sini. Juga sangat gemerlap. Tapi semua kemewahan itu, bagi kita kaum pekerja rendahan ini, nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Kemewahan dan kenikmatan kota besar, itu semua cuma buat orang-orang kaya. Kalau pekerja kuli paling bawah kayak kita ini, cuma bisa kerja banting tulang bagai kuda setiap hari, lalu mendekam di kamar kontrakan yang bau itu. Mana mungkin bisa menikmati kemewahan itu? Benar juga, harusnya aku sudah menduga. Kalau aku sih, pulang kali ini nggak niat pergi lagi. Kedepannya mau membangun karir di desa nelayan kita saja. Lagi pula orang tanpa ijazah dan keahlian sepertiku, ke kota besar pun cuma bakal jadi kuli. Sekarang aku punya mata emas ungu, menetap di desa nelayan adalah jalan terbaik. Nggak mau merantau lagi. Wah, bagus dong. Kak Cuan, kalau ada waktu boleh main ke tempatmu nggak? Tentu saja boleh dong, kita kan teman baik. Nanti kalau kamu bosan, datang saja ke rumahku. Aku juga nggak punya banyak teman di desa ini. Abangku biasanya pendiam banget, sedangkan teman-teman masa kecilku, kebanyakan sudah merantau keluar daerah. Kalau nggak sibuk melaut dari pagi buta sampai malam, susah banget mau ketemu mereka. Punya teman seperti Li Yaya ini, memang asyik diajak mengobrol saat sedang bosan. Bisa sedikit mengobati rasa sepi. Siput jari. Wah gila, nasibku hari ini, benar-benar hoki. Enggak ngangka bisa ketemu siput jari lagi. Hehehe, bakal panen besar nih. Kak Kiang, kakak kenapa? Di sini selain siput-siput kecil di atas batu karang itu, enggak ada hewan laut lainnya. Dan karena dua jenis hewan ini jumlahnya terlalu banyak, harganya jadi enggak seberapa. Ya, aku punya firasat di perairan sebelah sana. Di bawah batu-batunya pasti ada sesuatu yang bagus. Gimana kalau kita cek ke sana? Tadi aku sempat lihat sekilas. Di balik perairan ini setidaknya ada 3 atau 4 kilo siput jari. Kalau diambil semua, taksirannya bisa laku 1 atau 2 juta rupiah. Oke, pokoknya mencari hasil laut itu harus teliti dan terus eksplorasi. Apalagi di bawah karang seperti ini memang biasanya banyak hewan laut, seperti gurita atau kepiting kecil. Kalau sesekali bisa dapat 1 atau 2 ekor, biarpun nggak laku dijual mahal, tapi lumayanlah buat lauk makan enak. Iya, benar banget. Ayo jalan. Kak Cuan, enggak ngangka ternyata di sini ada siput jari. Hoki banget sih ini. Walaupun jumlahnya nggak banyak, tapi kualitasnya benar-benar top. Kau malah bengong. Cepat ambil dong, ini kan barang tak bertuan. Siapa yang nemu, dia yang dapat. Lagi pula barang ini memang nggak ada yang punya. Aku juga tulus ingin bantu Yaya, jadi begini juga bagus. Yaya, embermu ini belum penuh. Kenapa malah berhenti mengambil? Siput jari ini biarpun harganya mahal, sekilo bisa laku ratusan ribu rupiah. Tapi kita harus tahu aturan. Cari rezeki harus dengan cara yang benar. Siput-siput ini kan kakak yang temukan duluan. Ini buat kamu aja. Kamu ini, kok sungkan banget sih sama aku. Ambil aja ya. Lumayan banyak juga nih jumlahnya. Paling nggak ada 5 kilo lebih ini. Barang ginian, kalau dijual langsung ke pengepul di desa, harganya pasti jatuh banget. 5 kilo teritip angsa setidaknya bisa laku 2 atau 300-an. Sekarang masih pagi, mending aku tanya Pang Weizen dulu deh, dia mau ambil nggak? Halo, ini siapa ya? Bang Wei, ini aku, Xiao Chuan. Oh, Xiao Chuan rupanya. Maaf ya, kemarin aku lupa simpan nomormu. Kamu cepet banget nelpon abang. Pasti dapat tangkapan. Barang bagus lagi ya? Iya nih, Bang Wei. Aku punya sekitar 5 kiloan teritip angsa, sama puluhan kilo siput laut besar. Kira-kira restoran abang mau ambil nggak? Kalau mau, nanti abang suruh orang jemput ke sini ya. Tapi kalau restoran abang nggak butuh, ya aku jual di dermaga aja. Sebenarnya aku udah mikir. Kalau jualan di dermaga, mungkin emang bisa ketemu orang kayak Pang Weizen, tipe pembeli yang asik gitu. Tapi kemungkinannya kecil banget. Kalau dibawa ke tempat pengepul, harganya pasti ditekan rendah. Tapi kalau jual langsung ke restoran, biarpun mungkin aku harus antar ke kota kabupaten, untungnya masih jauh lebih gede. Kualitas sama ukuran teritipnya gimana? Kalau ukurannya agak gedean, dan kualitasnya bagus, soal harga kamu tenang aja. Pasti nggak bakal bikin kamu rugi. Teritip angsa itu kan seafood langka, nyarinya susah, ngambil yang kualitas bagus juga ribet.
Bang Wei, soal itu tenang aja, kualitasnya mantap banget, terus ukurannya juga gede-gede loh, dagingnya tebal banget, kalau barangnya nggak bagus, aku nggak bakal repot-repot telepon abang. Iya, omonganmu sih pasti aku percaya, tapi... Hah, Bang Wei, ada masalah ya? Kalau abang lagi nggak bisa, ya udah, aku jual langsung di dermaga aja deh, kerang kuku sebagus ini. Dibawa ke dermaga pun pasti jadi rebutan. Jangan. Sebenarnya aku bukan keberatan ambil. Cuma di sini lagi sibuk banget. Nggak ada orang yang bisa kusuruh ke desamu. Jadi bisa minta tolong kamu antar ke sini nggak? Astaga, bikin kaget aja. Aku kira ada masalah gawat apa. Restoran lagi terima banyak rombongan turis beberapa hari ini. Jadi bisnis lagi rame banget. Terutama hari ini. Stok yang harus disiapin banyak banget. Bener-bener nggak bisa bagi orang buat keluar. Sip, nggak masalah. Nanti kalau aku udah sampai restoran di kota, aku langsung telepon abang. Oke, mantap. Bang Cuan koneksinya luas banget ya. Sampai kenal orang restoran di kota segala. Ya, ini udah mulai sore. Kita antar aja barangnya ke restoran di kota. Kalau kelamaan didiamin nanti nggak segar, harganya bisa jatuh. Gimana kalau kamu ikut aku ke kota sekalian? Nanti aku minta orang restoran beli hasil lautmu juga. Asal kamu tahu ya, harga beli di kota itu jauh lebih tinggi daripada di dermaga loh. Kebetulan aku juga lagi pengen ke kota. Oke, ayo aku ajak jalan-jalan ke kota. Halo, Bang Wei. Halo, Dik Cuan. Maaf ya. Jadi ngerepotin kamu harus antar sendiri ke sini. Bang Wei, ngomong apa sih abang ini? Abang mau tampung hasil lautku. Itu saja sudah sangat membantu bisnisku. Mana mungkin aku merasa direpotkan. Dasar kamu ini ya, bukan cuma kerjanya bisa diandalkan. Omonganmu juga enak didengar. Nanti, selama aku masih kerja di restoran Hui Feng, hasil lautmu itu, kirim saja semuanya ke sini. Aku bakal borong semuanya. Makasih ya, Bang. Xiao Chuan, teritip angsamu ini ya. Totalnya 14,3 kati. Siput pedas besar, 33,6 kati. Kerang manis ini, 2 kati yang 1 ember ini. Siput pedas besar 11 kati. Simping ini 4 kati. Nggak ada masalah kan? Nggak masalah, Bang Wei. Aku percaya sama abang. Kualitas teritip angsamu ini memang benar-benar bagus. Aku hargai 380 per kati. Siput pedas mulut kuning ini, harganya secara umum agak rendah. Tapi yang kalian pungut ini ukurannya lumayan besar. Aku hargai 10 yuan per kati. Simping ini nggak begitu mahal. 5 yuan per kati. Xiao Chuan, harga segini bisa kamu terima nggak? Di internet harga teritip angsa digoreng gila-gilaan. 1 kati tembus 1000 yuan lebih. Tapi kenyataannya, teritip angsa nggak semahal itu. Kualitas biasa, cuma 100-an yuan per kati. Kualitas hari ini memang bagus. Harga segini sudah oke banget. Tentu saja nggak masalah. Bang Wei, mari kita sama-sama cari untung. Siput pedas besar ini dulu aku sering dapat banyak. Tapi harga jualnya nggak pernah lewat 7 yuan. Biarpun ukurannya lebih besar dari yang kali ini. Nggak ngangka. Setelah dibawa ke restoran kota, ternyata bisa laku 10 yuan per setengah kilo. Jadi untung lebih dari 30 yuan. Sekarang biaya berobat ibu bulan ini sudah aman. Dik Cuan, total hasil lautmu ini jadinya 5.780 yuan. Terus buat sineng, siput pedasnya 110, siput mata kucing 36, kerang kampak 20, jadi totalnya 166 haha. Wah, ini pendapatan terbesarku selama mencari hasil laut. Cuan, kakak lagi sibuk banget, jadi nggak bisa ngajak kamu dan gadis ini makan dulu di sini. Nanti kapan-kapan, kalau ke kota lagi, pilih saja tempatnya sesukamu. Kita berdua minum-minum bareng sepuasnya. Siap, Kak. Lu Cuan ini bukan orang sembarangan. Aku harus menjalin hubungan baik dengannya. Kak Wei, silakan lanjut kerjanya. Nanti kalau ada waktu kita makan bareng. Oke, kami jalan dulu ya haha. Ya, hati-hati. Ngomong-ngomong, ya, seingatku kamu bilang ada urusan di kota. Biar aku temani, ya. Kak Cuan, aku mau ke pasar unggas. Waktu itu ibu nyuruh aku beli bibit ayam. Katanya kalau sudah besar bisa diambil dagingnya. Dan bisa bertelur juga. Hari ini kan dapat lumayan banyak. Jadi aku mau beli lebih banyak. Ibu pasti senang banget nanti. Sebenarnya kadang aku iri sama Lia ya. Walaupun kondisi keluarganya memang sulit. Dan hidupnya susah serta melelahkan setiap hari. Tapi setidaknya dia punya ibu yang menyayanginya di rumah. Sedangkan aku sudah tidak punya siapa-siapa. Hah. 2 hari ini bisnis lumayan lancar. Nanti makan hotpot sambil minum 2 kaleng bir buat menghibur diri. Lagi pula, aku kerja keras cari uang begini. Tujuannya biar bisa hidup lebih enak, kan? Kak Cuan, kalau gitu aku antar anak-anak ayam ini pulang dulu ya. Ini uang 400, kamu ambil ya? Kak Chang, ini buat apa? Ibu selalu pesan. Aku nggak boleh sembarangan ambil barang orang. Sejak ayah meninggal, keadaan keluarga kami susah banget. Tapi ibu juga bilang, nggak boleh terima barang orang cuma-cuma. Udah, kalau aku suruh ambil, ya ambil aja. Hari ini kamu udah bantuin aku lama banget. Bantuin gali kerang sebanyak itu. Ini semua emang pantas kamu dapetin. Kalau nanti kamu masih mau ikut aku ke laut, dan masih mau bantuin aku, uang ratusan ini harus kamu terima. Kalau uang segini aja kamu gak mau, nanti aku mana berani ajak kamu lagi. Udah, jangan kebanyakan mikir. Cepetan pulang, urus dulu anak-anak ayamnya. Terus nanti balik lagi ke sini. Ayo makan hotpot. Nanti kita berdua bisa ngobrol sepuasnya.
oke deh. Siapkan hotpot. Hei, Bu, aku pulang. Coba lihat aku beli apa. Dasar anak nakal, kenapa pulangnya telat banget hari ini? Kamu beli anak ayam. Tadi aku sama Kak Xiao Chuan ke kota, sekalian bawa pulang anak ayam. Tara, ini uang yang aku dapat hari ini loh. Dapat 400, kok banyak banget. Biasanya kalau kamu ke laut, sehari dapat 30 atau 40 aja udah banyak. Kenapa hari ini bisa dapat sebanyak ini? Ini berkat Kak Xiao Chuan. Kita nemu banyak banget kerang di pantai. Nah, Xiao Chuan itu, anak yang baik. Dia itu tulus banget sama kamu. Kebaikan dia ini harus benar-benar kamu ingat di hati. Kamu ingat baik-baik pesan ibu ya. Mulai sekarang, anggap dia seperti kakak kandungmu sendiri. Kapanpun itu, kamu harus nurut sama kata-kata Kak Xiao Chuan. Paham kan? Iya, paham kalau hidupmu sedang enak, terus orang lain datang mendekat. Kebaikan mereka belum tentu tulus dari hati. Tapi kalau hidupmu sedang hancur-hancurnya, dan masih ada orang yang mau menolongmu, nah, itu baru namanya ketulusan sejati. Pelajaran ini, kamu harus benar-benar ingat. Iya, Bu Kak Xiao Chuan tidak keberatan. Dia mau mengajakku main dan cari uang bareng. Jadi dalam hatiku, aku sudah menganggapnya seperti kakak kandungku sendiri sejak lama. Kalau kamu bisa berpikir begitu, ibu jadi lega. Oh ya, Bu, hari ini Kak Xiao Chuan beli banyak bahan hotpot di kota. Dia mengajakku makan bareng nanti. Pergilah, sana. Nanti di sana, ngobrol yang asik sama Kak Xiao Chuan. Ibu yakin kalian pasti nyambung. Tunggu dulu. Kamu beli 2 bungkus rokok dulu. Beli makanan sama minuman buat dibawa ke tempat Xiao Chuan. Kita numpang makan di sana, yuk. Masa datang dengan tangan kosong? Baik, Bu. Sana berangkat. Ya. Wah, wangi banget. Kak Chuan, dari jauh aromanya bumbu hotpotnya sudah tercium. dasar kamu ini, sudah datang ya datang saja. Kenapa harus repot-repot bawa barang segala? Hidup kita kan sama-sama lagi pas-pasan. Kamu bawa sebanyak ini, aku jadi nggak enak hati. Ini ibu yang maksa aku buat bawa. Di dalamnya ada 1 slop rokok, 2 botol minuman, sama beberapa camilan. Terus ada juga makanan laut kering yang dijemur sendiri sama ibuku. Kata ibu, ini bukan barang mewah. Tapi ini tulus dari hati. Kak Chuan, jangan ditolak ya. Mana mungkin aku nolak? Udah, kayaknya udah pas nih. Kita udah bisa mulai makan. Kalau Yaya sampai bawa pulang lagi barang-barangnya, takutnya Bibi malah mikir aku nggak suka sama pemberiannya. Padahal ini kan niat baik. Ayo, bersulang. Bersulang. Segar banget. Kak Chuan, aku mau bersulang buat kakak. Makasih ya udah mau ngajak aku cari uang. Makasih juga udah mau temenan sama aku. Oke. Udah, makanan udah matang, ayo buruan dimakan. Harum banget, Kak Chuan. Tahu ikannya enak banget. Hidup itu emang harusnya begini. Nih, makan dagingnya. Kak Chuan, hari ini kan kakak yang belanja. Kakak juga yang nyiapin semuanya. Jadi biar aku aja yang cuci piring. Dibanding sama kakakku yang pendiam itu, rasanya lebih santai dan nyaman kalau sama Yaya. Kak Chuan, kakak hari ini minum banyak banget. Istirahat aja dulu. Aku pulang dulu ya. Tunggu sebentar, duduk dulu, ada yang mau aku omongin. Hah? Ada apa, Kak Chuan? Aku mau tanya nih, kedepannya kamu masih mau lanjut cari hasil laut bareng aku nggak? Mau banget, sangat mau. Kalau gitu, ada beberapa hal yang harus kita sepakati di awal. Yaitu soal pembagian keuntungan. Seperti kata pepatah, sesama saudara pun urusan duit harus jelas. Aku nggak mau cuma gara-gara masalah uang, nanti hubungan kita semua jadi nggak enak. Kak Chuan, bilang saja. Kalau kamu mau kerja ikut aku, tiap hari aku bakal kasih gaji pokok 150. Selain itu, kalau pendapatan kita hari itu tembus 1000, aku kasih komisi tambahan 5% lagi. Dengan kemampuan mata emas unguku ini, cari uang ke depannya pasti gampang banget. Jadi, kasih Yaya 150 sehari itu bukan apa-apa. Soal jatah 5% itu masih sangat wajar kok. Lagian, kalau ada bagi hasil kan kerjanya jadi makin semangat. Ini, nggak bisa, Kak Chuan. Gaji yang kakak kasih itu ketinggian aku. Sama sekali nggak pantas dapat segitu. Aku ini biasanya cuma menang tenaga doang. Hal lain benar-benar nggak bisa. Laki-laki di desa yang ikut orang melaut saja. Rata-rata gajinya cuma 150 atau 160. Anak-anak muda yang jadi kuli di dermaga. Seharinya malah cuma dapat 100. Sedangkan aku kalau cari hasil laut di pantai, bisa dapat 50 sehari saja sudah bersyukur banget. Makanya Kak Chuan, kakak kasih gaji 150 sehari. Itu beneran terlalu tinggi.
Apalagi kakak masih mau kasih 5% bagi hasil. Kalau dihitung pakai pendapatan kakak hari ini, aku bisa dapat 400. Itu sih aku untung banyak banget. Sudah, kalau kamu memang mau kerja sama aku, ikutin saja aturanku. Aku senang kok ngajak kamu kerja. Yang utama itu, aku serak sama kepribadian kamu. Makanya aku mau ajak kamu cari uang bareng. Kalau seperti katamu, aku cuma butuh kuli panggul. Mending aku langsung cari paman-paman di desa saja. Tapi udah, nggak usah tapi-tapian. Pulang sana, diskusikan dulu sama Bibi. Kalau kalian setuju sama pembagian hasil ini, kau ikut kerja sama aku saja. Jangan sampai nanti kita jadi nggak enak hati cuma gara-gara uang. Sampai merusak hubungan kita. Ngerti, kan? Sip, pulanglah. Bang Cuan, ini sarapan buatan ibuku untuk abang. Cepat dimakan mumpung masih hangat. Aduh, jadi nggak enak hati aku. Nanti tolong sampaikan terima kasihku ke Bibi. Ya, padahal tadi pas lewat kedai sarapan, aku sempat mikir, mau beli 2 bakpao. Ternyata sekarang nggak perlu lagi. Ngomong-ngomong, Yaya, gimana menurutmu soal gaji yang kubilang kemarin? Sudah kau bicarakan sama Bibi belum? Kalau kau setuju, mulai sekarang kau ikut kerja denganku. Tapi kalau nggak setuju, ya kita jalan masing-masing saja. Bang Cuan, aku sudah bilang ke ibu. Ibu bilang aku harus kerja sungguh-sungguh ikut abang. Cuma dia merasa kami terlalu mengambil keuntungan dari abang. Sehari 150, sebulan jadi 4.500. Gaji segini mungkin lebih besar daripada gaji PNS di kota kabupaten. Itu bukan urusan yang perlu kau pikirkan. Kau kerja saja sama aku. Tenang saja, jangan khawatir. Pokoknya aku nggak bakal biarkan kau rugi. Wang Kuan, nanti uang yang kau hasilkan juga bakal makin banyak. Asal nanti jangan merasa bagian dariku terlalu sedikit saja. Bagi aku yang punya kemampuan spesial ini, walau sekarang penghasilannya memang belum banyak. Tapi kedepannya bisnis pasti bakal makin lancar. Enggak, abang tenang saja. Aku sadar diri kok berapa nilaiku. Nanti biarpun abang hasilkan uang sebanyak apapun, aku nggak bakal punya pikiran macam-macam. Kapanpun itu, bantuan Bang Cuan ke aku, bakal selalu kuingat dalam hati. Ya sudah, ayo jalan sambil makan. Semoga hari ini hasil kita memuaskan. Ayo. Eits. Rezeki nomplok, gak ngangka ternyata ini kerang bambu super kualitas tinggi. Kek, ayo kita ke pantai sebelah sana. Firasatku bilang, di pantai sana pasti ada banyak tangkapan bagus. Oke, berangkat. Bang Chong, di sini banyak banget lubang kecilnya. Wah, beneran ada barang bagus di sini. Ayo mulai gali. Aku yakin penghasilan kita hari ini pasti bisa tembus 1.000. Tadi aku udah lihat jelas banget. Di dalam pasirnya ada kerang bambu super yang ukurannya jumbo-jumbo. Meskipun kerang bambu biasa sering ketemu di sini. Tapi setiap kali gali, dapatnya nggak banyak. Terus kebanyakan cuma kerang bambu biasa. Bukan yang kelas kakap atau super. Tapi di area ini semuanya kerang bambu super yang gede-gede banget. Apalagi jumlahnya melimpah ruah. Hari ini kita fix bakal panen besar. Jumlah kerang bambu super di area ini lumayan banyak. Tapi orang yang nyari kerang di sekitar sini juga banyak. Kalau nanti ada orang lain yang datang, kita berdua bisa kalah cepat. Soalnya, kecepatan tangan kita anak muda dalam hal ginian. Nggak bakal bisa nandingin ibu-ibu itu. Hasil laut di pantai kan emang nggak ada yang punya. Siapa yang gali, itu rezekinya. Makanya harus buru-buru kita amanin masuk kantong. Bang Zhang, cepetan lihat deh. Aku dapat satu kerang bambu super yang gede banget. Rasanya ini panjangnya ada kali 20 cm. Boleh juga nih kecepatanmu. Baru 1 menit kamu udah dapat satu. Sebenarnya soal nyari kerang sama gali hasil laut, baik tekniknya si Yaya, maupun pengalamannya, jauh lebih jago daripada aku. Makanya dia galinya bisa lebih cepat gitu. Hehe, udah biasa sih. Aku kan udah bertahun-tahun main di pantai begini. Keahlian lain sih nggak punya. Tapi kalau soal gali kerang bambu sama siput mata bulan, lumayan lah. Waduh. Kerang bambu super di sekitar sini, kayaknya udah hampir habis kita gali semua. Iya Bang Cheng, di sini udah habis. Gimana kalau kita coba cari di sebelah sana? Mungkin masih ada lagi. Tunggu, biar kulihat. Kurasa barang-barang yang gampang diambil di area ini, sepertinya sudah hampir habis kita gali. Apalagi cuma hasil hari ini. Kalau kerang bambu super ini kita jual, paling sedikit bisa laku 800 sampai 1.000 yuan. Itu jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Gurita-gurita kecil ini sekilo minimal 30 yuan. Kalaupun dapatnya sedikit, masih lumayan buat teman minum, nggak buruk lah. Ya, menurutku perairan dangkal di sana itu bagus. Firasatku di situ ada banyak barang bagus. Gimana kalau kita cek ke sana? Ayo. Kak Cuan benar-benar sakti. Bilang di sini ada hasil,
beneran dapat kerang sebanyak ini. Bilang ada teritip, beneran ada teritip. Kalau Kak Cuan bilang di sana ada sesuatu, pasti ada isinya. Ikut Kak Cuan beneran bisa bikin kaya. Tunggu aku. Kak Cuan, di situ ada kepiting bakau. Wah, di sini aku juga dapat 2 ekor. Sayang banget, nggak sebesar yang kita tangkap sebelumnya. Cuma 3 atau 4 ons. Punyaku ada 2 nih. Bukan, ada 3. Wah, aku juga ada 2 di sini. Cepat tangkap, cepat, sip. Asyik. Wah. Wah, area laut ini ternyata oke juga ya. Segala jenis seafood ada, isinya komplit banget. Sayang sekali sekarang sudah hampir habis kita tangkap, Ki. Udah nggak ada apa-apa lagi. Iya benar, Kak Cuan. Hari ini kita panen besar. Kita mau coba cek pantai lain nggak? Siapa tahu bisa menuhin 1 ember ini. Yaya lagi heboh banget gara-gara panen besar ini. Tapi ini hal bagus juga sih, anak muda emang harus punya semangat juang. Oke deh, lagian waktu masih panjang, kita cek tempat lain aja yuk. Ya, ayo kita jelajahi tempat lain, siapa tahu kita bisa dapat hasil bagus lagi. Soalnya yang namanya keberuntungan, nggak ada yang bisa nebak. Siapa tahu di pantai sebelah kita bisa nemu abalon. Wah, itu pasti harganya mahal banget. Yuk. Ayo. Haha. Ternyata aku emang terlalu buru-buru pengen untung. Jadi bikin Kak Cuan buang waktu 3 jam. Padahal hasilnya nihil, nggak nemu apa-apa. Nggak apa-apa kok. Namanya juga cari hasil laut, ini mah udah biasa. Udah, hari juga makin sore. Ini sudah jam 3 atau 4 sore. Kita beres-beres terus pulang yuk. Oke Yaya. Hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Sekarang juga sudah nggak pagi lagi. Kita pulang saja. Ya. Siap, Kak. Astaga, ikut Kak Cuan emang seru banget. Ini baru namanya berburu hasil laut beneran. Hari ini hasil kerang bambunya saja sudah mantap banget. Belum lagi dapat kepiting bakau sama gurita. Kalau ini dijual semua, penghasilannya minimal bisa lebih dari 1.000 yuan. Pendapatan segini dulu boro-boro berani aku impikan. Tentu saja ini berkat keberuntungan Kak Cuan. Makanya aku bisa dapat hasil laut sebanyak ini. Yah, aku sudah bertahun-tahun cari hasil laut. Jangankan dapat 1.000 sehari, dapat 500 sehari saja. Sampai sekarang belum pernah kesampaian. Ayo, Yaya, kita taruh barang-barang di motor roda 3. Apa hari ini kita mau bawa hasil lautnya ke kota lagi? Harga yang dikasih Bos Pang kemarin. Memang sih harganya jauh lebih tinggi di kota kabupaten. Kalau semua hasil laut ini dijual ke kota kabupaten, harganya setidaknya bisa lebih mahal 100-200an. Yah, hari ini kita sudah kerja seharian. Kita ke tempat pengepul Paman Wang sajalah. Cuma segini doang hasil lautnya. Lagi pula bukan jenis yang langka juga. Nggak sepadan kalau harus pergi ke kota kabupaten. Benar juga. Kak Cuan memang pemikirannya matang. Sebentar lagi juga sudah malam, jam segini nggak enak merepotkan Pang Wei, nggak sebanding. Terus jumlah hasil laut hari ini nggak banyak, juga nggak terhitung barang mahal. Mending ke tempat pengepul Paman Fugui saja, langsung jual saja biar beres. Untung dikit ya sudahlah, ayo jalan. Bang Wang, Cuan, kalian sudah datang. Gimana hasil hari ini? Hehe, kepiting hijau besar yang dibawa Cuan 2 hari lalu. Bikin aku untung besar. Apalagi, si Cuan ini kemarin lusa dapat kepiting hijau besar lagi sekumpulan. Di antaranya, ada kepiting minyak kuning yang harganya selangit. Ini sih benar-benar dewa rezekiku, pohon uangku. Harus jaga hubungan baik nih. Bang Wang, pendapatan hari ini biasa saja. Dibanding beberapa hari lalu, hari ini memang biasa banget. Nggak apa-apa kok, namanya cari hasil laut kan memang sangat mengandalkan keberuntungan. Keberuntungan orang itu, nggak mungkin bagus terus setiap hari. Hari ini biasa, siapa tahu besok keberuntungannya meledak. Bang Wang benar juga. Wui. Kepiting bakau sebesar telapak tangan. Ada kepiting batu sama gurita kecil juga. Buset, kamu ini ternyata diam-diam menghanyutkan ya. Barang sebagus ini, masih berani bilang hasil tangkapannya biasa saja. Cuma dari belasan kepiting bakau ini saja, kalau dijual asal saja sudah laku 100-200. Sudah setara pendapatan berhari-hari ibu-ibu pencari kerang biasa. Terus harga gurita kecil ini juga mahal banget. 1 ekor bisa 40-50. Waduh, gurita kecilnya saja ada sekilo 2 kiloan. Ini kalau dijual dapat 100-200 lagi, ditambah siput laut lainnya. 1 ember ini bisa laku 400-500an kali ya, bisa menyamai pendapatan 10 hari pencari kerang biasa. Bang Wang di sini masih ada 1 ember lagi.
Gila, kerang raja super semuanya kualitas jempolan. Kamu ini kalau nggak pamer rasanya badannya gatal ya. Satu ember besar kerang raja ini isinya ada 15-20 kilo. Ember ini harganya berapa coba? Sebanyak ini. Ini. Ya ampun, anak ini kok bisa nemu barang bagus sebanyak ini? Cuma dari 2 ember hasil laut ini, sudah lebih banyak dari hasil kita melaut sekali jalankan. Si lucuan itu sejak balik kali ini. Kelihatannya jadi beda banget. Baru 2-3 hari ini, sudah untung 10-20 ribu kan? Oke Bang Wang, gimana kalau kita timbang dulu saja? Aku sama Yao Yao sudah capek seharian. Sekarang perut sudah lapar sampai keroncongan. Kerang raja 21 kilo, kepiting bakau 3 kilo, kepiting batu 2 kilo, gurita kecil 2,25 kilo, kerang tahu 1,5 kilo, kerang putih 3,35 kilo. Berat kerang rajanya ternyata lebih berat 5 kiloan dari dugaanku. Cuan kerang raja yang kalian dapat ini memang besar-besar ukurannya. Aku belum pernah lihat yang sebesar ini. Terus belum direndam air juga. Untuk harganya paling tinggi aku bisa kasih 100 buat kamu per setengah kilonya. Harganya nggak bisa lebih tinggi lagi. Tapi karena saluran penjualanku di sini terbatas. Kalau kamu rasa kekecilan, bisa coba cek ke kota kabupaten. Di sana harga tampungnya lebih tinggi. Paman Fugui sebagai bos tempat pengepul, pasti mau cari untung dong. Harga beli seafood ini pasti nggak bisa lebih tinggi dari harga pasar. Juga nggak bisa disamakan dengan harga restoran di kota. Paman Fugui ngomong pahit di depan dulu ya. Kalau nggak jadi jual beli pun, kita tetap saudara. Bang Wang, ngomong apa sih? Karena kami sudah bawa seafoodnya ke sini. Itu artinya kami percaya sama abang. 100 sekilo. Iya, 100. Kerang bambu yang digali hari ini totalnya 42 kilo. Itu berarti 4.000 lebih. Dapat untung lebih banyak dari dugaan. Xiao Chuan, aku suka sifatmu yang belak-belakan begini. Bang Wang, kalau seafood yang lain harganya berapa? Kepiting bakau aku hargai 60 sekilo. Kepiting batu 30 sekilo. Gurita kecil 55 sekilo. Totalnya jadi 5.028,5 yuan. Banyak banget. Sehari melaut dapat 5.000 yuan. Mimpi pun aku nggak berani bayangin. Xiao Chuan, kalian berdua hebat benar. Baru juga balik beberapa hari. Penghasilan sehari ini setara penghasilan nelayan biasa selama sebulan. Kalian berdua, apa jangan-jangan kalian ini orang terpilih Dewa Laut ya? Bang Wang, ini semua berkat Bang Chuan. Bang Wang, kalau biasanya mau bercanda soal lain sih terserah. Tapi abang jangan sekali-kali bercanda bawa-bawa Dewa Laut. Mending abang buruan hitung duitnya deh. Perutku sama Yaya sudah keroncongan dari tadi. Oke. Xiao Chuan, totalnya 5.028,5 yuan. Dibulatkan saja ya. Jadi 5.100, sisanya anggap saja abang traktir kalian minum. Ayo. Kak Wang emang royal banget. Kalau gitu, aku terima dengan senang hati deh. Kalau gitu kami jalan dulu ya. Ya, hari ini aku ajak kamu makan enak. Kak Chuan, hari ini ibu bilang nanti malam kita makan di rumahku aja. Nanti dia pasti udah siapin semua makanannya. Oh, ya udah boleh deh. Yuk, kita pulang makan. Aduh, udah jam 8 atau 9 malam nih. Anak gadis ini udah keluar seharian. Kok belum pulang-pulang juga? Jangan-jangan terjadi sesuatu di jalan. Bu. Di luar anginnya kencang banget. Ibu kok malah nunggu di luar sih? Nggak apa-apa kok. Badan ibu masih kuat kok. Nak Chuan, senang banget kamu bisa mampir. Sejak ayah meninggal, rumah ini udah lama nggak kedatangan tamu. Coba aja kalau Nak Chuan berjodoh sama anak gadisku ini. Bibi, maaf ya hari ini aku jadi ngerepotin. Kamu ini ngomong apa sih? Kamu mau datang aja Bibi udah senang. Mana ada ngerepotin. Itu namanya apa tuh istilahnya bikin gubuk ini jadi berseri-seri. Udahlah, nggak penting. Kalian berdua cepat masuk Gi. Pasti capek seharian di luar. Masuk, bersih-bersih dulu, terus kita langsung makan ya. Iya, siap Bi. Oke. Yuk. Wah, mewah banget makanannya. Masakan Bibi aromanya sedap banget. Rasanya pasti mantap nih. Nak Chuan, mulutmu manis banget sih. Kalau suka, makan yang banyak ya. Sering-seringlah main dan makan di sini ya. Benar tuh, Kak Chuan. Nanti kalau kita habis pulang dari laut, kakak makan di rumahku aja. Lagian kakak kalau pulang juga harus masak sendiri. Apalagi masak buat satu orang itu paling ribet. Terus ujung-ujungnya cuma makan seadanya.
Lama-lama lambung dan badanmu nggak akan kuat kalau begini terus. Lagi pula kalau kamu kesini kan cuma tinggal tambah 1 piring saja. Lama-lama lambung dan badanmu nggak akan kuat. Lagi pula kalau kamu kesini cuma tinggal tambah 1 piring saja. Oke deh. Kalau Bibi bilang begitu, aku anggap serius lo ya. Nanti kalau aku lagi malas masak, aku bakal langsung datang numpang makan. Boleh banget. Asalkan Nak Cuan nggak keberatan dengan masakan Bibi yang kurang enak ini. Ayo, kalian berdua makan yang banyak ya. Iya, siap Bi. Aduh, nyamannya, kenyang dan puas banget rasanya. Perut jadi terasa hangat. Wah, sudah lama banget aku nggak merasakan suasana rumah seramai ini, senang banget rasanya. Kak Cuan, kakak minum bir nggak? Biar aku belikan 2 kaleng bir buat kakak. Nggak usah, aku cuma suka minum sedikit kalau lagi makan hotpot. Ini saja sudah kenyang banget. Mana muat lagi buat nampung bir. Terus kamu mau makan apa lagi? Besok Bibi masakin lagi buat kamu. Lihat deh, kamu sudah mengajak Yaya cari uang sambil ajak dia main juga. Bibi sebagai ibunya ini. Duh, nggak kebayang senangnya hati ini. Aduh, Bibi. Bibi masak apa saja juga enak kok. Bibi jangan terlalu memanjakan aku begini dong. Jadi makin gak enak hati nih aku. Oh iya, ngomong-ngomong, sekarang kan makannya sudah selesai. Pas banget. Kita bagi hasil uang yang didapat hari ini ya. Bi, kemarin aku sudah bilang sama Yaya soal penghasilan dia. Kita bagi sesuai persentase hasil tangkapan laut ini. Selain gaji pokok harian. Kalau penghasilan kita hari itu lebih dari 1.000, dia bakal dapat komisi tambahan 5%. Bi. Ini 150 buat gaji pokoknya. Ini, pegang dulu ya. Terus, hasil tangkapan kita hari ini lumayan banget loh. Totalnya 5.100. Kalau dihitung jatah 5% buat Yaya. Berarti 250 ya. Itu sudah Bibi bulatkan buat kamu. Saya genapkan jadi 260, silakan diterima. Banyak sekali. Artinya hari ini aku dapat 410. Ya. Terima kasih ya, Xiao Chuan. Bibi benar-benar berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu mengajak Yaya, dia tidak mungkin dapat uang sebanyak ini. Dulu, cari 100 saja susahnya minta ampun buat dia. Ini semua memang haknya Yaya kok, Bi. Yaya itu anaknya cekatan. Tenaganya juga kuat, asal Bibi tidak keberatan kalau bagiannya sedikit. Orang serakah di dunia ini terlalu banyak, jadi aku juga takut Zhang Fengxia dan Li Yaya merasa kalau aku mengambil bagian terlalu banyak, sedangkan mereka dapat terlalu sedikit, lalu diam-diam berbuat licik di belakangku. Bagaimanapun, kita harus tetap waspada terhadap orang lain. Tidak, ini sudah banyak sekali. Bibi paling tahu kemampuan Yaya. Kalau bukan karena kamu yang membimbingnya layaknya seorang kakak, dengan kemampuannya itu, mana mungkin sehari bisa dapat uang segini? Bibi. Syukurlah kalau Bibi berpikir begitu, itu bagus sekali. Cuan, Bibi, benar-benar berterima kasih kamu mau mengajak Yaya main, dan terima kasih juga sudah membawanya cari uang. Budi baikmu ini pasti akan Bibi ingat dalam hati. Nanti kalau ada apapun yang bisa Bibi bantu, kamu bilang saja. Biarpun itu hal yang di luar kemampuan, Bibi pasti akan berusaha mencari caranya. Bibi jangan bicara begitu. Orang seusia Bibi ini sudah bisa melihat banyak hal dengan jelas. Kamu itu tulus ingin membantu keluarga kami. Ini adalah kebaikan yang sangat berharga. Kami tentu akan selalu mengingatnya. Kata-kata Bibi tadi tulus dari lubuk hati. Kalau bohong, biar disambar petir. Bibi. Jangan sungkan begitu dong, Bi. Semua yang Yaya kerjakan kan memang sudah tugasnya. Lagi pula itu memang rezeki dia kok. Oh alah. Cuan, jangan marah ya kalau Bibi ngomong belak-belakan. Kamu naksir gak sih sama si Yaya, anak nakal itu? Bi, jujur aku gak pernah kepikiran sampai ke situ. Mungkin karena Yaya terlalu polos kali ya. Selama ini aku cuma anggap dia adik sendiri. Tapi kalau bisa nikah sama gadis kayak dia, sepertinya oke juga. Cuan, Bibi paham kok soal perasaan. Memang butuh proses pelan-pelan. Tapi anak gadisku itu pasti suka sama kamu. Iya, Bi. Nanti aku pikirkan lagi deh. Aku pamit dulu ya. Hati-hati di jalan. Si Cuan pulang kali ini rasanya beda banget sama yang dulu. Kayak berubah jadi orang lain. Pembawaannya jadi beda banget. Dulu kan Cuan itu pendiam banget. Kalau ketemu paman atau bibi di desa, dia pasti langsung melipir pergi menghindar. Yaya. Xiao Cuan itu laki-laki yang baik buat masa depanmu. Kamu jangan sampai bikin dia kecewa ya. Anak ini jelas-jelas suka sama Xiao Cuan. Tapi masih polos banget, gak ngerti apa-apa. Semoga besok panennya bagus juga. Ternyata besok ramalannya hujan sedang, tapi yang paling penting, hujannya bakal reda 2 jam lagi. Buat nelayan pencari kerang, hujan itu bukan cuaca yang bersahabat.
Kalau hujan begini artinya besok nggak bakal dapat hasil apa-apa. Ah, ya sudahlah. Lagian beberapa hari ini kan udah tangkap banyak ikan. Hari ini istirahat dan tidur lebih awal. Kak Cuan. Pagi-pagi buta begini. Apa jangan-jangan itu si Yaya? Lagi pula di desa kecil ini cuma ada kakek Sen dan Yaya. Gak bakal ada yang inisiatif nyariin aku. Pintu gak dikunci, masuk aja. Pagi-pagi begini, kok kamu gak tidur di rumah? Ngapain kamu nyariin aku? Lagian ini, lagi hujan gini kita juga gak bisa nyari hasil laut. Kak Cheng, ini sarapan buatan mama. Aku disuruh bawain buat kakak. Kata mama, kalau hujan bawaannya jadi malas. Kakak sekarang pasti belum sarapan kan? Hujan deras begini masih ada yang ingat aku belum sarapan. Ini beneran bahagia banget rasanya. Ganti baju sana, jangan sampai masuk angin. Kakak cepat makan Gi. Nasi kepal sama bakpao daging ini. Semuanya baru banget dibikin mama pagi ini. Tadinya mau dibawain bubur juga, tapi gak ada wadah yang pas. Jadi aku bawain susu kotak aja. Ayo makan bareng, nasi kepal sama bakpao segini banyak mana habis aku makan sendiri. Kak Cuan, makan aja. Tadi pas mau kesini aku udah makan kok. Sekarang perutku udah kenyang banget. Wangi dan lembut banget. Masakan bibi emang enak banget. Kak Chang, akhirnya hujan mau reda nih. Beresin barang-barang, kita ke pantai sekarang buat cari rezeki. Aku rasa abis hujan gini, pasti ada kejutan di pantai. Semoga hari ini hasil tangkapan kita lumayan. Seharian cuma diam di rumah. Badanku rasanya gak enak semua, pengennya keluar jalan-jalan aja. Terus aku punya firasat nih. Nanti di pantai pasti bakal dapat banyak. Mantap Kak, itu yang ditunggu-tunggu. Wih, banyak banget kerang hijaunya. Ukurannya juga gede-gede gini. Kak, kalau ini kita ambilin semua, bisa laku ratusan ribu di pasar. Ayo kita pungut cepat. Enggak, kita jangan pungut di sini dulu. Firasatku bilang hari ini kita bakal dapat tangkapan besar. Walaupun di sini kerang hijaunya banyak, ukurannya juga besar-besar, tapi harganya masih terlalu rendah. Kalau ambil terlalu banyak, nanti malah nggak ada tempat kalau ketemu hasil laut lain. Jadi ayo lanjut cari ke depan sana. Kalau ada hasil laut yang lebih bagus, kita ambil itu dulu. Yang hitam ini nanti saja pas balik. Siap, Kak. Aku percaya sama kakak. Kalau kakak bilang ada yang lebih bagus, pasti ada. Kok satu barang bagus pun nggak ada? Apa firasatku benar-benar salah? Gila, teripang. Di sini ada barang bagus. Ya ampun, isinya teripang semua. Ini bakal untung berapa duit nih? Dulu pas aku cari kerang juga, pernah sih ketemu teripang. Tapi paling cuma 1-2 ekor. Enggak ngangka di pantai ini bakal penuh sesak sama teripang. Paling tidak ada 50-100 kilo nih. Kak Cheng, kali ini kita benar-benar kaya mendadak. Aku rasa hasil kali ini lebih banyak dari gabungan beberapa kali sebelumnya. Ayo buruan ambil, jangan tunggu sampai orang lain datang. Nanti kita bisa rugi besar. Teripang ini kelihatannya memang enggak terlalu besar. Tapi untungnya bentuknya rata. Ukurannya juga hampir sama kayak telapak tanganku. Biarpun kualitasnya bukan yang paling top. Tapi setidaknya ini kualitas atas. Untungnya ini teripang liar. Ya Tuhan, 1 kilonya bisa laku berapa ya ini? Aku taksir beratnya setidaknya 400 kilo. Per kilonya 50. Total pendapatannya jadi 20.000. Kali ini kita benar-benar kaya mendadak. Stok di tempat Kak Cheng sudah tidak sisa banyak. Kamu istirahat saja sebentar. Biar sisanya aku yang pungut. Oke, kalau begitu kamu ambil yang di area laut ini dulu ya. Aku mau coba cari di tempat lain. Siapa tahu ada teripang yang kualitasnya lebih bagus. Atau mungkin hasil laut lainnya. Oke, siap bang. Aneh, kok enggak ada apa-apa sama sekali. Harusnya enggak begini. Abis hujan deras kan biasanya banyak hewan laut pada merangkak naik ke pantai. Kenapa di sini malah kosong? Enggak ada hewan laut lain juga. Dapat 1 abalon saja juga lumayan padahal. Kenapa abalon saja sampai enggak ada? Buset. 2 teripang ini kenapa warnanya putih? Biarpun aku anak yang besar di kampung nelayan, tapi kok dari kecil aku enggak pernah dengar soal benda ini ya. Bahkan para tetua pun enggak pernah menyinggungnya. Sebenarnya benda apa ini? Yang besar ini beratnya setengah kilo, yang kecil 350 gram. Teripang putih atau disebut juga teripang giok putih. Ini jenis teripang yang sangat langka. Terbentuk karena mutasi genetik pada tubuhnya, sangat jarang ditemukan di alam liar. Dari 200.000 ekor teripang, baru ada 1 yang mengalami mutasi gen. Beberapa tahun lalu di kota G. Seekor teripang putih
Terjual dengan harga fantastis, 330.000 PERKILOGRAM. 330.000 sekilo. Gila. Sepertinya dua ekor ini memang teripang giok putih. Kalau dilihat dari ukuran keduanya, setidaknya kita bisa buka harga 200.000. Dengan uang 200.000 ini, nanti aku bisa beli kapal nelayan kecil milikku sendiri. Nanti aku bisa pergi ke bagian laut manapun sesuka hati. Bahkan bisa bawa kapal ke pulau-pulau kecil di tengah laut. Siapa tahu di sana ada harta karun tersembunyi. Aku harus naik ke darat sekarang. Aku harus telepon Bang Wei dan tanya-tanya. Mau lihat apa restoran mereka terima makanan laut semacam ini. Kamu nemu hasil laut yang lain gak? Teripang di sebelah sana sudah aku ambil semua. Ketemu nih. Coba lihat dua teripang ini, kamu kenal nggak? Astaga, ini kan teripang putih. Nggak ngangka di tempat kita ternyata ada yang beginian. Sepertinya gadis ini tahu soal teripang putih, tapi nggak heran juga sih. Dari kecil aku memang nggak pernah turun ke laut. Sebagian besar waktuku habis buat sekolah. Tapi Liaya beda. Beberapa tahun ini dia hidup dari mencari hasil laut. Pengalamannya soal ini pasti lebih banyak dariku. Kamu tahu barang ini? Iya, tahun lalu ada seorang ibu dari desa Baihu. Dia nemu yang begini waktu lagi cari hasil laut. Akhirnya dibeli sama bos besar seharga 90.000. Barang ini harganya lebih mahal dari emas loh. Bagus. Kali ini kita benar-benar bakal kaya raya. Tadi aku coba hitung kasar. Dua teripang ini mungkin bisa laku sekitar 200.000. Itu sudah pasti. Kakak hebat banget sih. Benar-benar kayak titisan teripang. Orang biasa kalau beruntung paling cuma sekali dua kali. Tapi keberuntungan Kak Cuan kayak nggak ada habisnya. Tiap kali keluar pasti pulang bawa untung besar. Sampai barang langka kayak teripang putih begini pun bisa kakak temukan. Keberuntungan ini benar-benar kayak titisan teripang. Jangan ngomong sembarangan ah. Ayo kita cepat pulang. Aku mau telepon Kak Wei sekalian. Tanya restoran dia mau ambil ini atau enggak. Kak, aku masuk dulu ya. Mau ngerendam seafoodnya. Xiao Chuan malam-malam begini nelpon aku. Pasti dapat barang langka lagi, ya. Benar, Kak Wei. Hebat, kakak bisa aja nebaknya. Hari ini aku sama Yaya pergi cari kerang di pantai. Kebetulan nemu ratusan kilo teripang. Di antaranya ada 2 ekor teripang putih. Enggak tahu tempat abang terima ini atau enggak. Kalau abang mau terima, besok atau nanti malam saya antar ke sana. Halo, Bang Wei. Ada ratusan kilo teripang nih. Terus ada 2 ekor teripang putih juga. Ini teripang giok putih bukan? Ya. Apa benar ini teripang giok putih? Saya juga belum pernah lihat soalnya. Begini saja deh. Nanti saya sama Yaya naik motor ke sana. Abang tolong bantuin cek barangnya. Jangan. Kalian tunggu saja di rumah. Saya langsung nyetir ke sana sekarang. Oh, iya. Nanti suruh orang jemput saya di dermaga sebentar. Saya belum tahu rumah kamu di mana soalnya. Kira-kira 40 menit lagi saya sampai. Pokoknya tunggu saya. Ya, jangan lapor polisi. Oke, siap, Bang Wei. Sepertinya teripang giok putih ini bukan barang sembarangan. Enggak bisa. Aku harus cari info dulu soal teripang giok putih ini. Walaupun aku percaya sama Bang Wei, tapi barang langka begini enggak boleh disepelekan. Info di internet sekarang benar-benar simpang siur nih. Kenapa banyak banget yang menyesatkan begini? Halo, Bang Wei, Xiao Chuan, saya sudah sampai nih. Oke, saya jalan ke dermaga sekarang buat jemput abang. Ya. Ayo kita ke dermaga. Kita bisa kaya mendadak atau enggak, itu tergantung Bang Wei. Wah gila, Bang Wei tajir banget. Mobilnya keren banget kelihatannya. Sudahlah, nanti cepat atau lambat kita juga bakal punya kok. Sebagai orang yang punya, jari emas. Kalau beli mobil BMW 1 saja enggak mampu, itu sih payah banget. Cantik banget. Busyet, jangan-jangan ini istrinya Bang Wei, ya. Dunia ini benar-benar enggak adil kalau gitu. Xiao Chuan, maaf nunggu lama. Enggak kok, adikku juga baru sampai. Xiao Chuan, ini bos restoran besar kami, Qin Yanran. Bos Qin. Halo, Bos Qin. Nama saya Lu Chuan. Ini adik saya. Namanya Li Yaya. Halo, kalian berdua kelihatannya lebih muda beberapa tahun dari saya. Mulai sekarang jangan panggil saya Bos Qin lagi. Kalau tidak keberatan, panggil saja Kak Qin. Oh, baiklah, Kak Qin. Xiao Chuan.
Tadi di telepon kamu bilang punya 2 ekor teripang giok putih, belum dijual ke orang lain, kan? Demi 2 ekor teripang giok putih ini, aku sampai nelpon bos tengah malam begini buat datang Xiao Cuan. Kalau sampai kamu jual ke orang lain, wah, aku bakal kecewa banget. Tentu saja belum, Kak Wei, kan tadi kakak sudah bilang di telepon, jangan hubungi orang lain dulu. Syukurlah kalau begitu. Ayo masuk ke dalam, kita ngobrol sambil duduk. Silakan masuk, Kak Wei, lewat sini. Xiao Cuan, 2 ekor ini memang benar-benar teripang giok putih asli. Kualitas dan ukurannya juga sangat bagus. Restoran kami berniat membelinya dengan harga tinggi. Tapi kami ingin dengar dulu, berapa harga yang kamu minta? Soal harga teripang giok putih ini, jujur saya kurang paham pasarannya. Jadi, saya ingin dengar tawaran dari Kak Wei dan Kak Qin dulu. Kalau harganya cocok, kita bisa langsung deal hari ini. Tapi kalau tawarannya kurang memuaskan, ya terpaksa transaksinya batal. Yang penting hubungan baik tetap terjaga. Nanti kita bisa kerja sama untuk hal lain lagi. Barusan, biarpun aku sudah lihat beberapa pembahasan mendalam soal teripang giok putih di internet, tapi harga di internet itu nggak terlalu bisa dijadikan patokan. Cuma harga dari lelang tahun lalu itu. Dan harga lelang dalam proses transaksi online nggak bisa sepenuhnya dijadikan acuan. Mending lihat penawaran harga dari restoran saja deh. Pak Lu, gimana kalau kita timbang dulu 2 ekor teripang ini, biar tahu beratnya, baru kita bicarakan harganya. Ikut kata Kak Qin saja, tapi Kak Qin nggak usah panggil aku Pak Lu. Panggil Xiao Cuan saja kayak Kak Wei. Baiklah, Xiao Cuan. Aku sudah tahu kamu pasti nggak punya timbangan di rumah. Makanya kali ini aku langsung bawa timbangan sendiri, biar kamu nggak perlu repot-repot pinjam timbangan tengah malam begini. Kak Wei memang paling pengertian. Totalnya 927 gram. Xiao Cuan, timbangan digital ini kan kami yang bawa sendiri. Gimana kalau kamu cari timbangan lain buat cek lagi? Biar kamu juga lega, soalnya harga teripang giok putih ini kan mahal banget. Nggak kayak makanan laut biasa. Selisih 1 gram saja harganya bisa beda ratusan ribu. Nggak usah ganti timbangan lagi. Aku percaya sama karakter Kak Qin dan Kak Wei. Kalian juga nggak mungkin jauh-jauh datang cuma buat nipu aku, kan? Mereka punya restoran sebesar itu. Masa mau nipu aku cuma demi uang segitu? Lagi pula mereka pasti tahu, kalau hari ini mereka curangin aku, kedepannya nggak bakal ada kesempatan kerja sama lagi. Tindakan bodoh kayak gitu, harusnya nggak bakal dilakukan sama Huang Weizhen dan Qin Yanren. Omonganmu itu loh, bikin hati senang. Tapi tenang saja. Timbangan kami ini akurat banget. Kita juga nggak mungkin jauh-jauh datang buat nipu kamu. Xiao Cuan, teripang giok putih memang harganya mahal sekali. Stok barang seperti ini yang kami terima sebelumnya, sedikit sekali. Apalagi dari segi kualitas dan mutunya, benar-benar nggak ada tandingannya dibanding 2 ekor punyamu ini. Jadi, kami berniat ambil dengan harga 200 yuan per gram. Gimana menurutmu? 1 gram 200 yuan. Berarti kalau 900 gram lebih, jadinya 180 ribu. Ya ampun, banyak banget duitnya. Seperti yang saya bilang tadi, saya percaya pada integritas Kak Qin dan Kak Wei. Kalian tidak mungkin jauh-jauh datang ke sini, hanya untuk menipu saya demi uang sekecil ini. Harganya kurang lebih sama dengan bayangan saya. Meskipun harga lelang yang saya cari di internet, 1 kilogram harganya 330 ribu. Tapi bagaimanapun juga, itu kan acara lelang. Lagi pula beda daerah, harga hasil lautnya juga pasti beda. Ditambah lagi tanpa tawar-menawar, kedepannya juga bisa kerjasama jangka panjang dengan restoran Hui Feng. Kenapa tidak, kan? Adik Xiao Cuan benar-benar orang yang lugas. Kakak paling suka berurusan dengan adik seperti ini. Pak Pang, ambil uang di mobil. Kak Qin, silakan minum tehnya. Tidak kusangka Lu Cuan ternyata begitu cepat mengambil keputusan. Padahal harga teripang giok putih sangat mahal. Biarpun cuma selisih 10 per gram. Bagi nelayan biasa seperti Lu Cuan, itu jumlah uang yang sangat besar. Tak disangka dia sama sekali tidak berpikir untuk menaikkan harga. Ini uangnya, 185.400. Pak Pang, sekalian bawa sisa 4.600-nya ke sini. Adik Xiao Cuan orangnya asyik dan tidak berbelit-belit. Kakak juga tidak boleh pelit kalau begitu. Ini ada 190 ribu. Kamu sudah begini baik, kakak juga tidak boleh kikir. Uang lebihnya ini, anggap saja hadiah dari kakak, untuk beli 2 baju baru buat kamu dan adik kecil ini. Wah, kalau begitu terima kasih banyak, Kak Qin. Saya terima kebaikan kakak dengan senang hati. Anak kecil dari desa nelayan biasa, kondisi hidupnya pasti memprihatinkan. Apalagi adik perempuannya Lu Cuan ini bajunya lusuh sekali. Uang ini sebagai hadiah perkenalan untuk Lu Cuan. Hitung-hitung sebagai fondasi yang baik untuk kerjasama di masa depan. Tidak perlu sungkan, asalkan nanti kamu dapat barang bagus seperti ini lagi. Langsung hubungi kakak saja. Ngomong-ngomong, Kak Yanran, saya di sini juga masih punya teripang biasa. Cuma jenis teripang duri biasa. Masih ada 300-an jin lagi. Gimana kalau kakak ambil semuanya sekalian? Teripang biasa 1 jin harganya 48. Kakak buletin jadi 50 deh buat kamu. Besok aku suruh orang buat angkut ya. Sip, setuju. Ya, sini sebentar. Pergi ke warung, belikan 2 botol minuman yang paling bagus buatku. Sama beli lauk pauk juga ya. Malam ini, aku mau minum sepuasnya bareng Kak Wei. Sama Kak Yanran juga.
nggak usah repot-repot. Xiao Chuan, kita pulang sekarang ya. Malam-malam begini nyawanya belum kumpul. Balik nanti masih bisa lanjut tidur cantik. Soal minum-minum, nanti saja kalau kalian mampir ke restoran cari aku. Nanti aku yang traktir kalian semua. Lu Chuan itu orangnya asik juga ya. Orangnya royal banget lagi. Memang bikin orang senang. Iya benar, Xiao Chuan memang pemuda yang royal. Tampangnya juga lumayan ganteng. Bos, sepertinya Xiao Chuan belum punya pacar tuh. Ngapain kamu bilang gitu ke aku? Aku kan sudah 26 tahun. Xiao Chuan itu masih bocah. Aku nggak mau dibilang suka daun muda. Bos, kalau kamu berdiri di sebelah Xiao Chuan ya, sama sekali nggak kelihatan beda umurnya. Malah bos nih ya, kelihatannya lebih muda lagi. Hei Pak Pang. Mulutmu manis juga ya. Cocok nih jadi manajer pemasaran di restoran kita. Bos, aku ini ngomong jujur loh. Apa yang aku bilang tadi itu ya? Ini semua tulus dari hati. Aku bicara jujur apa adanya. Sudah, jangan dibahas lagi. Ayo cepat jalan. Oke. Kak Chuan dalam setengah hari ini gila banget. Untung lebih dari 200.000. Nelayan manapun pasti bakal kegirangan sampai nggak bisa tidur, kan? Teripang putih ini harganya benar-benar mahal banget. Cuma 2 ekor saja laku 190.000 yuan. Rasanya seperti mimpi. Terlalu tiba-tiba dan terasa tidak nyata. Hasil panen kita hari ini luar biasa banget. Tapi dengan uang ini, kita akhirnya bisa beli kapal nelayan sendiri. Nanti kita bisa bebas melaju bersama di lautan luas. Benar, melaju bebas. Hei, sudah. Ya, tenang dulu. Kita atur emosi dulu. Sekarang kamu telepon Bibi. Suruh dia datang ke sini. Kita bagi uangnya. Sekarang. Aku tahu jam segini mungkin nggak enak bangunin Bibi. Tapi menurutku kabar baik seperti ini harus dibagi sekarang juga ke Bibi sambil minum teh. Bu, coba tebak aku sama Kak Chuan jual 2 kotak ini laku berapa? Tebak angka yang tinggi ya. 10.000 yuan. Aduh. Salah, kedikitan. 50.000, salah, masih terlalu sedikit. 50.000 masih kurang. Oh alah, sudah, ya. Waktu itu kami nemu sarang teripang. Totalnya kami pungut ratusan kilo. Terus, di antaranya ada 2 ekor teripang giok putih yang langka banget. 2 ekor teripang giok putih itu totalnya terjual 194.000 lebih. Berapa? 190.000. Ini angka yang bahkan nggak berani aku impikan. Cuan, kamu nggak lagi bercanda sama Bibi, kan? Kamu yakin 190.000? Bu, beneran 190.000? Ya Tuhan. Padahal nelayan yang bawa kapal sendiri buat cari ikan di laut. Setahun penuh belum tentu bisa dapat 190.000. Yang bisa dapat segitu bisa dihitung jari. Padahal baru sehari. Gila banget, kan? Bu, ini nggak berlebihan kok. Ini semua berkat kakak. Ibu nggak tahu sih, omongan kakak itu manjur banget. Sudah kayak orang sakti aja. Dia bilang di mana ada barang bagus. Di situ pasti ada barang bagus. Teripang-teripang hari ini. Semuanya ketemu karena ditunjuk sama kakak. Ibu masih agak susah percaya. Ya ampun, kenapa uangnya banyak sekali? Sudahlah, Bibi. Sekarang saatnya kita bagi hasil. Dulu aturan pembagiannya sudah pernah saya jelaskan ke Bibi, kan? Gaji pokok harian Yaya itu 150, lalu ditambah komisi 5%. Hari ini total pendapatan kita dari laut ada 190.000. Kalau dihitung komisi 5%, jadinya 9.500. Ditambah lagi gaji pokok Yaya 150, totalnya jadi 9.650. Saya nggak punya uang receh 50. Ditambah lagi tangkapan hari ini, hasilnya luar biasa bagus. Saya bulatkan saja buat Bibi, totalnya 10.000, tolong diterima ya. Ya ampun. Cuan, Bibi benar-benar nggak tahu harus berterima kasih gimana lagi sama kamu. Uang 10.000 ini, sebelum hari ini, kami ibu dan anak kalau mau kumpulkan 10.000, setidaknya butuh waktu setengah tahun. Tapi sekarang Yaya ikut kerja sama kamu, sehari saja sudah dapat segini. Bibi terima kasih sekali ya. Bibi, jangan begini ah. Aduh, Bibi jangan begitu, nanti aku malah kualat. Bibi, kan aku sudah bilang, uang ini memang pantas didapatkan Yaya. Ini semua hasil kerja keras Yaya sendiri. Bibi paling tahu kemampuan Yaya itu seberapa. Kalau bukan karena bimbinganmu sebagai kakak, dengan kemampuannya itu, jangankan sehari dapat 10.000, setahun pun dia tidak akan bisa kumpul uang sebanyak ini. Kak, terima kasih ya. Kalau bukan karena kakak, mungkin sudah lama sekali aku tidak melihat ibu sebahagia ini. Bertahun-tahun ini, hidup kami berdua serba kekurangan. Seringkali, mau makan kenyang saja kami harus pusing. Kak Cheng, terima kasih banyak ya. Sudahlah, Yaya, karena kamu sudah panggil aku kakak, jangan sungkan begitu sama aku. Kalau kamu sungkan begini, aku malah jadi canggung rasanya.
Hei Gimana ya? Melihat senyum bahagia di wajah Bibi dan Yaya. Hatiku rasanya jadi ikut hangat, ada rasa puas yang luar biasa. ya sudah, kamu istirahat dulu ya. Bibi sama Yaya pulang dulu. Ayo ya Yaya. Wah, Kurang beberapa ratus lagi. Tabunganku bakal tembus 240.000. Besok aku mau pergi lihat kapal nelayan. Sejak punya mata iblis emas ungu ini, cari hasil laut dan tangkap ikan jadi benar-benar menguntungkan. Aku harus terus cari uang. Nanti mau beli villa. Beli mobil mewah, nikah, punya anak, dan jadi kaya raya. Heh. Ayo, berangkat ke laut. siap. Hei, Kak Ceng, akhirnya aku bisa naik motor listrik. Mulai sekarang kakak duduk manis saja di boncengan. Kalau ngantuk, tidur sebentar sana. hahaha. Hah, sepertinya abang sudah merasakan perlakuan ala bos besar nih. Bang, menurutmu hari ini kita bakal dapat banyak nggak? Mulutmu itu kayak keramat saja. Kalau bilang dapat banyak, pasti hari ini hasilnya nggak bakal sedikit. Aku rasa hasil tangkapan kita hari ini pasti mantap. Kalau gitu hari ini pasti panen besar. Di sekitar sini cuma ada kerang hijau murah. Sisanya paling kepiting pasir sama kerang putih yang terkubur di pasir. Buat pencari kerang lain sih lumayan bagus, tapi aku maunya cari cuan gede, ini sih nggak bisa dibiarkan. Hei Yaya. Bawa barangnya, ayo kita cek ke sebelah sana. Oke. Gila, ternyata ada kelabang laut. Setidaknya panjangnya 40-50 cm. Hari ini hoki juga ya. Walaupun harga kelabang laut beda jauh sama teripang giok putih, tapi ini juga makanan laut yang sangat langka dan berharga. Ya, aku punya firasat. Di bawah batu ini pasti ada sesuatu. Kak Cuan, biar aku saja. Kalau ingatanku tidak salah, kelabang laut segar satu jin bisa laku 100 yuan lebih. Harga pastinya sih tergantung kualitas. Kalau kelabang laut yang sudah dikeringkan, satu jin bahkan bisa laku sampai ribuan yuan. Harganya lebih tinggi daripada cacing pasir. Ternyata beneran kelabang laut. Kak Chang, jangan mendekat. Kelabang laut ini beracun. Biar aku saja yang urus. Oke, kalau gitu kamu hati-hati. Aku mau cek tempat lain. Siapa tahu masih ada kelabang laut. Ya, di bawah batu ini juga ada kelabang laut. Ayo cepat kita ambil semuanya. Jangan sampai nanti ada orang datang. Kalau keduluan orang, kita bisa rugi besar. Hah. Aduh. Ampun deh, Kak Cuan. Aku harus istirahat sebentar. Rasanya pinggangku kayak mau putus. Benar juga. Tadi kita membungkuk terus-terusan. Kita sudah mengutin hasil laut 2 jam setengah. Kerjaan ini emang bukan buat manusia. Kak Cuan, kok aku lihat kakak nggak capek sama sekali ya? Kakak bahkan nggak keringetan. Padahal biasanya kakak jarang turun nyari hasil laut. Harusnya fisik kakak nggak sekuat aku. Hah. Tapi kita kan ngerjain hal yang sama. Aku udah capek setengah mati. Kok kakak masih santai aja? Hahaha. Kalau kamu bisa dapat 1 tetes air mata roh tiap hari, buat nguatin badan kamu juga bakal bisa kayak aku. Yah, kalau aku sih, meskipun emang jarang turun ke laut, tapi aku sering olahraga. Jadi wajar dong kalau fisikku di atas rata-rata. Haha. Oh. Ngomong-ngomong, air mata roh ini emang hebat banget. Bisa ningkatin semua fungsi tubuh, termasuk kekuatan, kecepatan, daya tahan, sama tenaga ledak. Aku malah curiga kalau terus begini. Lambat laun aku bisa jadi Superman. Hah, tempat kita nyari kelabang laut tadi kayaknya udah. Abis kita ambilin semua. Hari juga udah mulai gelap. Kita beres-beres terus pulang yuk. Sip Kak, hasil kita hari ini lumayan banget. 2 ember kelabang laut ini seenggaknya ada 10 kilo. Kalau sekilonya laku 200. Hari ini kita dapat 2000. Ya. Walaupun gak sebanyak kemarin, tapi hasil kemarin yang melimpah itu murni karena keberuntungan kita, sama hoki yang lagi bagus-bagusnya. Hal kayak gitu kan, gak bisa dijadiin patokan selamanya. Iya,
Kak Cuan, aku ngerti kok. Aku nggak bakal muluk-muluk cuma gara-gara kejadian kemarin. Pencari hasil laut itu memang harus telaten, harus sabar, selangkah demi selangkah. Ya sudah, ya, ayo, kita pulang naik motor. Siap, Kak. Kelabang laut hari ini dihargai 95 yuan per setengah kilo. Total pendapatan kita 2.660 yuan, biarpun gak sebanding sama rezeki kemarin. Tapi nggak mungkin kan kita hoki terus setiap hari. Kalau dilihat sekarang, kita bisa dapat gaji 2-3 ribu yuan sehari. Sebenarnya itu sudah lumayan banget. Kamu sudah hebat loh. Lagi pula kerja cari hasil laut begini. Selain modal tenaga sendiri, sisanya cuma modal waktu, nggak ada biaya lain lagi. Tapi nanti kalau kita sudah beli kapal nelayan, dan hasilnya masih cuma 2-3 ribuan, jelas itu nggak cukup. Iya. Wah, anginnya mulai kencang. Ayo pulang. Oke. Ayo. Hari ini lauknya nambah, dari 4 jadi 6 macam. Lebih mewah daripada kemarin. Wah, malam ini aku bakal makan enak lagi nih. Perutku dari tadi sudah keroncongan. Kalau gitu ayo cepat dimakan. Malam ini kamu harus makan yang banyak. Mulai sekarang kamu nggak usah masak lagi di rumah. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Kapanpun lapar, langsung ke sini saja. Wah, iya, terima kasih ya. Kak Cuan, aku rasa. Hari ini kita pasti bakal panen besar nih. Pede banget sih. Jangan-jangan kamu dapat wangsit dari Dewa Laut, ya? Beneran loh. Kemarin aku mimpi ketemu Dewa Laut. Dia bilang ke aku, Kak Cuan, kamu itu orang terpilih. Terus hari ini kita bakal dapat rezeki nomplok. Walau nggak tahu apa bocah ini beneran mimpi begitu. Atau cuma mau bikin aku senang aja. Tapi hari ini firasatku juga bilang begitu. Rasanya bakal dapat hasil tangkapan yang mantap banget. Mungkin ini cuma harapan alam bawah sadarku kali ya. Sejak punya tembaga emas ungu, semuanya jadi serba ada. Hehe, aku mau lanjut menikmati angan-angan ini. Lanjut cari cuan gede. Kak Chang, sini cepat. Iya, datang.